warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvaniani dengan NIM 1321006. Saya berasal dari kelas HTNA. Saya membuat video ini dengan tujuan yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampunya yaitu Pak Mualim Lubis. Di sini akan saya menjelaskan tentang pengertian ontologi, karakteristik ontologi, dan prinsip-prinsip dalam ontologi. Silakan disimak ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Silvadani dengan NIM 1321006. Saya berasal dari HTNA. Jadi, saya membuat video ini mengenai filsafat ilmu, di mana adanya dasar-dasar ontologi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ontologi, karakteristik di dalam ontologi, dan aliran-aliran yang ada dalam ontologi. Nah, saya akan menjelaskan yaitu pertama mengenai pengertian ontologi sendiri. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, ada, dan logos, yaitu ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Adapun menurut istilah, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Dan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Adapun beberapa pengertian ontologi menurut para tokoh-tokoh filsafat di antaranya, ontologi membahas tentang apa yang kita ingin ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Oleh karena itu, telaah ontologi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan ada, keberadaan, atau eksistensi itu. Adapun pengertian paling umum pada ontologi adalah bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Pengertian ini menjadi melebar dan dikaji tersendiri menurut lingkup dan cabang-cabang keilmuan sendiri. Pengertian ontologi ini menjadi sangat beragam dan berubah dengan berjalannya waktu. Sebuah ontologi memberikan pengertian untuk penjelasan secara eksplisit dari konsep terhadap represensi pengetahuan pada sebuah knowledge base. Sebuah ontologi juga dapat diartikan sebagai struktur hierarki dan istilah yang menjelaskan dominan ada yang dapat digunakan sebagai landasan untuk sebuah base tersebut. Adapun pengertian ontologi menurut para ahli adalah salah satunya Aristoteles, di mana Aristoteles berpendapat bahwa ontologi yaitu teori atau studi tentang being atau wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi adalah sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menemukan sifat nyata yang asli. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud, yang ada dengan berdasarkan pada logika semata. Adapun menurut Agustin, manusia mengetahui dari pengalaman hidupnya, di mana dalam keberadaan, namun akal manusia terkadang merasa bahwa yang mengetahui apa yang benar, tetapi terkadang pula merasa ragu-ragu bahwa apa yang diketahui adalah sebuah kebenaran. Kebenaran tetap dan kekal itulah kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak inilah oleh Agustin disebut dengan Tuhan. Filsafat dapat dipandang sebagai sejenis bahasa yang bertugas sebagai alat yang membahas segala sesuatu. Sesuai dengan pendapat ini, maka usaha pertama untuk memahami ontologi ialah menyusun daftar dan memberikan keterangan mengenai sejumlah istilah dasar yang digunakan di dalamnya. Di antara istilah-istilah terpenting yang terdapat dalam bidang ontologi ialah yang ada, kenyataan atau realitas, substansi, jamak, dan istilah-istilah lainnya akan dibahas terutama ketika dikaitkan dengan sejumlah pernyataan yang menggunakan istilah-istilah yang sudah saya jelaskan tadi. Masuk pada aliran-aliran dalam ontologi. Nah, di sini adapun aliran-aliran dalam ontologi yang pertama yaitu materialisme, di mana aliran yang mengatakan bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada itu adalah materi. Sesuatu yang ada atau materi itu hanya mungkin lahir dari yang ada.
Yang kedua yaitu adanya idealisme atau spiritualisme, di mana aliran ini menjawab kelemahan dari materialisme di atas yang mengatakan bahwa hakikat pengada itu justru rohani atau spiritual. Rohani sendiri adalah dunia ide yang lebih hakiki dibanding materi. Dan selanjutnya yaitu adanya dualisme, di mana aliran ini mempersatukan antara materi dan ide tersebut yang berpendapat bahwa hakikat pengada atau kenyataan dalam alam semesta ini terdiri dari dua sumber tersebut, yaitu materi dan rohani. Dan yang keempat adanya aliran skeptisisme, di mana aliran ini merupakan pendapat para filsuf yang mengambil sikap skeptis, yaitu ragu atas setiap jawaban yang mungkin benar dan mungkin pula tidak. Yang kelima yaitu adanya aliran agnostisisme, di mana filsuf yang berpendapat bahwa manusia tidak akan mengetahui hakikat tentang segala sesuatu tersebut. Yang keenam yaitu adanya aliran naturalisme, di mana paham ini menolak yang ada, yang supranatural, menolak yang mental, dan menolak universal. Sejak tahun 1960, sebagaimana disebutkan oleh para ahli, karya ontologi tersebut yang dipengaruhi oleh filsuf naturalis, bahwa seorang penganut paham naturalisme dewasa ini mengatakan bahwa naturalisme sendiri modern ketika berpendirian bahwa dia mengatakan apa yang dinamakan kenyataan. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari ontologi sendiri. Nah, manfaat dari ontologi sendiri yaitu dapat membantu dan untuk membangkitkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang sudah ada. Dan di sana kita dapat membantu memecahkan masalah pola relasi antara berbagai eksisten dan eksistensi. Yang ketiga yaitu bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah baik itu sains hingga etika. Yang terakhir yaitu ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara mendalam atau menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris seperti misalnya antropologi, sosiologis, dan ilmu kedokteran ataupun ilmu budaya fisika atau ilmu teknik dan sebagiannya. Ontologi sendiri merupakan salah satu kajian filsafat ilmu yang mempunyai beberapa manfaat. Yang lain adalah salah satunya membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang tadi, dan juga dapat bereksploitasi terhadap acara lainnya seperti pada keilmuan maupun masalah baik itu sains dan hingga etika tadi. Dua jenis sudut pandang tentang hakikat kenyataan melalui ontologi, di mana yang pertama adanya kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua yaitu kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga yang berbau harum. Seperti itulah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.